warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita berdua di channel Kan TV. Pertama kali kita ngobrol-ngobrol ringan ya. Ngobrol-ngobrol ringan aja, nggak usah yang berat-berat. Ya, ngobrol-ngobrol Masalah ringan. apa nih? Masalah yang sering kita temuin di kehidupan sehari-hari terkait dengan anak-anak muda sekarang. Oh gitu. Tapi kita muda nggak sih? Mudah karena WHO bikin apa ya namanya? Bikin batasan-batasan itu kalau anak muda itu usia 60 tahun itu masih anak muda. Mungkin secara pemikiran kali ya, bukan secara usia apa fisik apa biologis ya. Mungkin kali ya maksudnya dari WHO itu. Tapi mungkin kalau yang kita bahas sekarang itu lebih kepada anak muda-muda yang umurnya di bawah kita. Ya, dia berarti kalau kayak gitu dia muda juga lah, kita masih muda. Ya, Karena kan anak muda yang terjebak di dalam tubuh hampir separuh baya. Anak muda yang terjebak di dalam tubuh hampir separuh baya. apa ya? Aku sih ngerasanya gitu. Lah aku masih ngerasa anak STM. mulai dia tuh ngaco. Biar kita kembali ke obrolan ringan kita. Anak-anak muda yang ada di sekitaran kamu kerja itu daya juangnya seperti apa? Ya, macem-macem sih sebenarnya, kan macem-macem ya. Ada yang daya juangnya tangguh dikasih kerjaan ini dikerjain satu-satu, atau ada anak yang memang dia baru masuk situ dikasih tugas yang baru yang memang bukan bidangnya dia, tapi dia dikasih tugas yang baru, dia cepat belajar dan adaptasi. Tapi ada juga yang, nah ini kita yang mau bahas, yang ketika dia dikasih tugas ngeluhnya luar biasa gitu. Tapi Ngeluh dulu, terus kerjainnya asal-asalannya dia. Ya yang penting aku melaksanakan tugas kayak istilahnya kerjaan A, ya aku kerjain A, tapi ya istilahnya kayak apa ya, yang penting selesai gitu loh. Enggak yang aku harus dapetin, yang aku harus kasih terbaik gitu loh yang aku bisa. Kayak gitu sih. Oke. Kalau anak muda yang ya itu sih masih terbilang wajar ya menurut aku nih, karena dia menjalankan tugasnya sesuai kapasitasnya gitu. Kalau dibandingin sama temennya yang punya daya juang lebih, yang pengen kerjaan yang diberikan kepada dia itu dilihat perfect ya, sempurna atau bagus lah gitu, ibaratnya nggak ada kesalahan, nggak harus ada revisi, ada yang seperti itu. Cuma yang satunya lagi, kalau memang itu kerjaannya dia dan dia kerjain, no problem, itu nggak masalah gitu. Enggak? Iya, cuman apa ya, ketika kita dituntut untuk nggak cuman hanya selesai loh, tapi harus dituntut untuk memberikan yang terbaik itu yang Nah, ada mikirin itu. Ya kalau itu kan berarti kerjaan yang dikasih ini dituntut terus baik ya, gitu. Sedangkan anak ini berhasil gak mengerjakan itu walaupun hasilnya tidak terlalu baik. Kalau dikatakan berhasil ya berhasil, cuman untuk nilai pas-pasan Masih benar, masih menurut aku kalau kayak gitu ya itu masih bagus lah. Tapi ada orang-orang ya yang dikasih kerjaan itu udah nggak dikerjain, mintanya banyak. ya paham. Apalagi kalau kerjanya itu kerja tim. Misalnya satu perusahaan ada project bikin video
ya. Di dalam video itu atau dalam film itu kan ada yang ngambil gambar, ada yang tulis naskah, itu gak ada yang editing, ada orang yang bagian lighting, bener gak? Ada kapasitas masing-masing. Tapi ada nih yang mereka orang-orang ini tuh nggak mau gitu, nggak mau kerja di situ. Jelas-jelas itu tanggung jawabnya dia, dan itu tuh bisa merepotkan satu tim. Nah itu yang bermasalah yang kayak gitu menurut aku gitu. Dan itu banyak terjadi di generasi Z. Itu banyak terjadi. Nggak tahu ya apa memang pemikiran generasi Z ini mengenai mencari uang ya, dengan cara bekerja atau usaha atau jadi konten kreator, aku nggak tahu. Tapi kalau masuk industri pekerjaan lah ya, apapun itu gitu, ya tolong kasih yang terbaik sebenarnya. Ya tadi benar, Ya, maksudnya nggak cuma sekedar asal kerja, tapi memang ya potensi apa yang kamu punya kasih. Iya, jadi begini, misalnya pekerjaannya sedikit, ya enggak, kerjaannya sedikit nih, tapi kalau dia nggak jalan, kalau dia nggak kerjain, ini akan menunda timnya, gitu loh. Walaupun kerjaannya sedikit dan mungkin kerjaannya juga nggak vital, tapi kalau ditunda-tunda kerjaannya dia ini, maka pekerjaan dari satu tim ini terhambat. Itu yang masalah. Tapi itu menurut aku ya berarti bukan cuma Gen Z aja. Iya, Orang-orang makanya yang kayak gitu. benar. Jadi kan orang-orang yang apa istilahnya dalam tanda kutip kalau menurut aku malas. Satu itu, yang Kan? kedua, benar. Yang kedua, pilih-pilih. Ada pekerjaan yang pilih-pilih gitu. Kita bicara bukan kerjaan yang dipikul oleh individu masing-masing, enggak, tapi kerjaan tim nih. Ya enggak, ada proyek dan harus dikerjain nggak bisa satu orang rame-rame. Kalau proyeknya berhasil, ya berarti timnya bagus, gitu. Cuma di dalam tim ini ada yang males nih. Iya. Ini yang jadi tulang gitu duri dalam daging gitu. Jadi tulang. Yang kayak gitu iya. maksudnya. Nah, nggak tahu ya cara mereka mandang mencari uang itu bagaimana, nggak tahu. Tapi itu terkait dengan apa namanya yang mereka peroleh nggak sih? Istilahnya kayak gini, ketika aku mendapatkan uang sekian, misalnya lah ya 1,5 juta dengan kerjaanku yang sekarang, kerjaanku sebanyak ini nih, kok gajinya cuma segini, ya berarti aku kerjanya kayak gini, bukan memberikan yang maksimal atau gimana ya, atau bukan seperti itu. Menurut aku begini ya, ketika seseorang memutuskan untuk bergabung dalam satu tim atau dalam satu perusahaan, di situ ada perjanjian dong, kerjaannya ini, bayarannya sekian, gitu. Kalau sanggup silakan, kalau nggak sanggup jangan. Oh iya. Ketika orang ini menyanggupi, ya berikanlah yang terbaik gitu, karena kamu sudah menyanggupinya dengan bayaran sekian. Iya benar ya. Ketika kita masuk di suatu tempat, kemudian ya memang di tempat itu gajinya kecil, tugasnya bejibun, dan kita saat itu butuh, ya, dan kamu secara sadar masuk ke situ, Iya. ya otomatis kamu harus memberikan jiwa dan raga, istilahnya memberikan jiwa dan raga sepenuh hati untuk ya bekerja di situ, karena di situ kamu sudah istilahnya memikul tanggung jawab. Nah, yang kebanyakan terjadi kan begini, ketika udah masuk terus ngelihat kerjaan temennya yang satu tim ini lebih enak dengan bayaran yang sama, di situ dia jadi males. Ya. Paham nggak? Paham. Ya kan, pekerjaan lu cuman kayak gitu doang, bayarannya sama, dibandingin sama kerjaan gue yang kayak ini bayarannya sama segitu, banyak kan gue dan capaian gue gitu.
Nah, ini membuat orang itu jadi malas, jadi bikin satu tim ini tuh kerjanya nggak beres gitu. Iya sih, banyak kita temuin ya. Karena tempat kerja aku juga ada yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita nih udah satu tim udah bagi-bagi tugas, kamu kerjanya ini, ada tuh yang harus digeret dulu, ayo kerjain kayak gitu. Ada yang oh tugas saya apa, langsung kerja beresin kayak gitu. Ada yang juga inisiatif ketika dia udah selesai dia mau bantuin temennya, itu juga ada gitu. Emang manusia itu kan berbagai macam karakter ya, kita nggak memungkiri, kita istilahnya hidupkan bersosialisasi dengan siapa aja gitu, dan menemukan karakter manusia tuh ya macem-macem. Jadi kalau kita yang di posisi itu ketemu orang-orang seperti itu, sebenarnya kita harus apa sih? Yang pertama sabar, yang kedua tegas. Iya. Karena sekali lagi nih, mungkin oke lah ada yang setuju atau nggak setuju kalau ini di generasi Z atau di generasi sebelumnya juga terjadi, no problem, nggak jadi masalah. Tapi ada manusia yang sebutannya tuh apa ya, hatinya dalam atau mudah tersinggung. Bener ya. Ya kan, sebetulnya tujuan kita baik nih, nasehatin atau nggak nasehatin lah, kasih saran, bukan kasih saran juga lah, mungkin sekedar omongan aja lah dari tim, dari temennya gitu, buat dia ini berubah, bukan buat ya pertama sih buat tim, tapi itu lebih cenderung buat dirinya sendiri sebetulnya. Ya. Sekarang oke, dia dapat tim yang enak, ya gak, ketika proyeknya nggak selesai karena satu orang ini dia masih bisa dimaafin, atau ketika ada atasan datang yang bersangkutan nggak ada, ini masih bisa ditutupin. Tapi bagaimana ceritanya kalau berada di tim yang berbeda, berada di perusahaan yang berbeda, Ya, bener-bener. apa budaya kayak gitu tuh masih bisa dipertahanin sama orang ini gitu, ya gak? Karena tiap Budaya malesnya, budaya nggak pedulinya. tempat kerja kan punya aturan beda-beda ya. Ada yang mungkin tempat kerja kita tuh enak loh, istilahnya kita berangkat, istilahnya apa ya, kayak kita berangkat siang kayak itu ya no problem gitu. Ada yang kita berangkat semenit ada telat, potong gaji udah ada juga yang kayak Ada. gitu. Nah, kalau kita nemuin dengan sikap yang kayak tadi di tempat kerja yang lebih ketat deh istilah, ya kitanya orang seperti itu yang nggak akan kuat kayak gitu. Ya, mungkin akan memilih mundur kali ya. Makanya Kecuali dia mau berubah, kecuali dia mau berubah. dan itu mengaku itu kesalahannya, dia itu salah dan harus itu diperbaiki kayak gitu. Karena sebetulnya kasihannya apa, di tempat lain belum tentu sama gitu loh, ya gak? Kita ngelihat orang ini dia kerja kayaknya, ya gak? Atau mungkin bahkan baru di sini nih, belum di tempat lain-lain nih, belum banyak lah pengalamannya. Karena orang kelihatan semakin banyak dia pengalaman kerjanya, makin banyak dia bertemu orang, ya gak, itu akan membentuk dirinya dia sendiri. Benar gak? Itu akan membentuk dirinya sendiri. Nah di sini kalau ada yang seperti itu, mendingan sabar dan tegas. Kenapa? Tegas ini sebenarnya buat dia juga, buat orang itu juga. Kita bilangin, tolong ya, lu kalau masuk jam segini, gitu. Tolong ya kalau kerja ya sampai tuntas. Oke lah, bisa kita buat besok gitu. Tapi tolong tanggung jawab dengan pekerjaanmu, gitu. Ya gak? Tanggung jawab dengan apa yang udah diberikan. Sekarang Berarti jadi kayak gitu tuh termasuk orang-orang yang nggak bertanggung jawab berarti. lah iyalah, sekarang gini. Kenapa kita bisa bilang atau simpulkan ini orang-orang yang nggak bertanggung jawab? Di perusahaan atau di tempat dia kerja mungkin ya, itu ada peraturan masuk jam berapa nih,
katakan jam 9 lah ya, terus dia masuk jam 11, tapi dia udah nggak bertanggung jawab nih dengan waktu yang diberikan, ya nggak? Dia juga nggak bertanggung jawab dengan dirinya sebenarnya. Kalau dia bertanggung jawab dengan dirinya, harusnya mikirnya begini, oh iya, gua harus masuk jam 9, otomatis dia harus bangun lebih pagi dong, menyiapkan itu semua, sehingga dia bisa masuk tank jam 9. Kalau dia udah nggak bisa masuk jam 9, jam 11 dia masuk, ini aja udah kelihatan dia nggak bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Karena apa? Atasan itu pasti ngelihat anak ini attitude-nya nggak bagus nih. Kalau udah dicap kayak gitu, apa mungkin dia akan diperpanjang kerjanya? Kan enggak. Kalau udah nggak diperpanjang, putus kerjaan, yang rugi siapa? Kan dia. Dia enggak. Dia tidak bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, sehingga dirinya sendiri itu kehilangan pekerjaan. Ya, Enggak. benar. Di mana aja tempat kerja mesti nemuin ya yang kayak gitu, nggak mungkin nggak ada. Ya, itu di tempat kerja. Kalau di tempat kerja. Mental seorang pekerja lah ya. Iya, Atau bener. mental seorang karyawan. Karena kalau mental seorang pekerja pasti bekerja. Iya. Iya enggak? Beda lagi nanti Beda. mental wirausaha. Mental gitu. wirausaha beda lagi. Beda lagi. Iya. Ya, kita mental karyawan masih bekerja di kita suatu tempat. karyawan. Ini barusan kita pesen minuman ya. Minuman dingin pakai es. Menurut kamu yang jualan usianya berapa? Itu anaknya ada di sana. Coba Itu lihat. tuh lebih, menurut aku tuh lebih muda daripada aku. Jauh. Itu tuh sekitar umur ya mungkin paling tua ya untuk ukuran itu 21-an. Coba lihat dari sini, itu lihat deh anak. Iya sih, masih mukanya tuh muka muda, cuman dia udah Tapi dia berani berwira swasta. Dia berani ambil tanggung jawab itu. Ya, jadi pertanyaan, apa yang membuat dia berani? Tekanan ekonomi kah, kebutuhannya dia, atau memang passionnya dia di situ? kita nggak ngerti ya, tiap orang punya alasan sendiri-sendiri melakukan sesuatu. Nah, yang bagus apa? Katakanlah tekanan ekonomi, memang kebutuhannya dia. Tapi dia ambil jalur yang benar, dagang. Ya, Nggak bikin pargoy, nggak mandi lumpur juga. nggak mandi lumpur juga. Iya sih. Artinya anak ini mentalnya bagus. Lebih bermartabat, Iya. lebih bermartabat yang jelas ya. Jadi ya benar. Nggak. Ya, Dia ngambil jalur yang benar menurut aku gitu deh. dan apa yang jelas salah gitu. Yang jelas salah. Dia dagang dan dia nggak jual aurat. Salah. Itu mental loh. Iya, benar. Kita tadi di tempat kerja, sekarang di media sosial. Ya kita nggak mesti loh, ketika sekarang kita kerja tempat masing-masing ya, sekarang masih kerja, tapi suatu saat ya naudzubillah ya, jangan sampai ekonomi kita terbalik. Aku juga nggak mikirin kalau suatu saat aku harus misalnya jualan di pinggiran kayak gitu tuh, nggak kepikiran. Tapi mungkin suatu saat ketika keadaan memaksa, semua kan ya mungkin akan bisa terjadi. Nah, ini maksudnya gitu. Katakan anak tadi nih, ini memang keadaan yang maksa dia, tapi dia ambil jalurnya yang bener. Dia dagang, enggak ada. pargoy, enggak. Dan itu tuh enggak ya istilahnya ya dagang, dan enggak punya istilahnya apa ya, enggak malu ya gitu. Jualannya cuma kayak kalau di Jakarta kan istilahnya starling ya. Iya. Ya starling kan ya. Ya di sini banyak ditemukan kayak gitu. Wajah di balik ibu kota yang sangat wow, ternyata di belakangnya nanti kita kapan-kapan review Jakarta kembali. Kalau teman-teman suka dengan konten kami, silahkan subscribe, Oke, like, kayaknya udah lama ya. komen, dan share kayak gitu. Ini sekedar obrolan kita pribadi berdua ya, ini pendapat kami berdua. Jika kalian suka boleh komen,
Kalau tidak suka silahkan kasih masukan dengan bahasa yang sopan. Kalau nggak suka juga boleh juga diskon. Kita tidak. Mohon Oke, maaf. kayaknya udah lama ini, udah 21 menit. Iya Apa udah. sampai sini aja ya? Iya sampai sini aja. Oke, sahabat Cantiki, akhirnya sore ini obrolan kita selesai ya. Season pertama nih. Iya. Mungkin ada season-season berikutnya kalau penontonnya rame. Nggak apa-apa, buat aja. Buat kenangan. Oke, sahabat Cantiki, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sayonara.